Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan, kemampuan untuk kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan menghidupkan sunnah nabawiyah dalam aspek Al-Quranul Karim, khususnya membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Yang kami muliakan BKM Masjid Baitul Salihin, Imam Syi, para alim ulama, para ustadz dan ustazah. Pada pagi ini kita bersilaturahim untuk menghidupkan suatu kebiasaan para salafus saleh bahwa mereka membaca Al-Quranul Karim dengan fasih dan benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quranul Karim, apa sikap dan bagaimana interaksi mereka dengan Alkitab itu? Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka senantiasa membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ini satu-satunya ayat yang bicara tentang hakikat membaca Quran, yang diiringi dengan haqqo. Misalnya kalau takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jadi bertakwa dengan takwa yang sebenarnya, berjihad dengan jihad yang sebenarnya. Untuk membaca Quran, Allah juga menekankan dengan haqqa tilawati, dengan membaca yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan haqqa tilawati? Haqqut tilawah itu artinya adalah ketika kita lisan, lidah fasih dalam membaca lafaz-lafaz Al-Quran, kemudian hati mentadaburi apa yang kita baca, kemudian pikiran, akal kita memikirkan apa yang ada dalam makna yang kita baca. Ulaika yu'minuna bih, merekalah orang-orang yang beriman kepada Alkitab, Al-Quran. Artinya jamaah saya muliakan, membaca Al-Quran dengan fasih dan benar ini adalah bagian dari bentuk keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran diturunkan sebagaimana yang
diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ulaika yu'minuna bih, merekalah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang ingkar kepada Al-Qur'an, merekalah orang-orang yang merugi. Suatu ketika Ummu Salamah ditanya oleh para sahabat. Su'ilat Ummu Salamah an qiraatin Nabi. Ummu Salamah ditanya tentang bagaimana sifat bacaan Nabi. Fa idza hiya tun'itu qiraatan mufassaratan harfan harfan. Maka Ummu Salamah menyontohkan bacaan Nabi untuk diperdengarkan kepada sahabat yang bertanya. Fa idza hiya tun'itu, maka ia Ummu Salamah mensifati, mencontohkan. Fa idza hiya tun'itu qiraatan, bacaan mufassaratan yang rinci, harfan harfan, huruf per huruf. Huruf hijaiyah itu dia cara ngeluarnya beda, kemudian makhrajnya beda, sehingga masing-masing huruf itu ketika kita baca harus beda. Antara ha dengan ha harus beda, antara a dengan a harus beda. Qiraatan mufassaratan harfan harfan. Jemaah saya muliakan, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh BKM Masjid Baitus Shalihin, wabil khusus yang dimotori oleh Ustadz Ihsan, ini adalah bagian dari cara kita untuk menghidupkan bacaan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Al-Quran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kalam manusia. Kalau kita baca Quran, nggak ada kaidah baca. Semua hurufnya nggak ada kaidah baca. Tapi kalau kita baca Al-Quran, per huruf hijaiyah itu punya kaidah baca, punya tempat keluarnya. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar ada sahabat-sahabatnya membaca Al-Quran. Satu di antara mereka membaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu langsung menegur yang baca ini sambil mengatakan, laisa hakada aqra'aniha Rasulullah SAW. Bukan begini cara bacaan Nabi. Kemudian yang baca bilang, idzan kalau begitu kaifa aqra'akaha Rasulullah SAW. Bagaimana cara baca yang Rasul ajarkan kepada kamu? Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan, mencontohkan kepada sahabatnya tadi dengan membaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bedanya apa? Sahabatnya tadi membaca fuqara itu tanpa man. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedangkan Ibnu Mas'ud mencontohkan yang disifatkan kepada Nabi, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini, dia saya muliakan? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana bacaan
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat bacaan Nabi adalah menjaga mat, hukum mat. Mana yang 2 harkat, mana yang 4 harkat, mana yang 6 harkat. Yang sebenarnya harkat-harkat ini di masa Nabi dan di masa sahabat awal nggak ada. Mereka membaca sebagaimana apa adanya. Harokat-harokat ini kan datang belakangan ketika ilmu tajwid disusun. Di awal-awal nggak ada mereka membuat kitab tentang makhraj, tentang sifat, ahkamun nun, ahkamul gunnah. Adanya itu di belakangan, di generasi tabi'in. Maka oleh karena itu jamaah saya muliakan, membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sebagaimana yang disponsori oleh BKM Masjid Baitus Salihin, ini suatu syiar yang harus kita ikuti, yang harus kita dukung, karena ini menghidupkan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang makna tartil. Mat tartil. Apa makna tartil dalam ayat Al-Muzammil ayat 4? Warattilil Qur'ana tartila. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah mentajwidkan huruf, memperbaiki bacaan-bacaan huruf, dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Jadi membaca Al-Quran dengan fasih dan benar itu merupakan kewajiban kita. Jamaah saya muliakan, di antara kaidah kita membaca Al-Qur'anul Karim adalah kullu matmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma wa dun khifadin bin khifadin yatimmu wal maftuhu bil fathi fahmi. Ketika kita ingin mengucapkan huruf-huruf Al-Quranul Karim, kaidahnya adalah setiap huruf yang dhammah, maka mulut kita atau bibir kita ngonyong. Kullu matmumin falan yatimma, setiap matmum itu tidak sempurna kecuali dengan memonyongkan mulut. Alhamdu. Suara dhammah itu akan sempurna ketika kita betul-betul sempurna dalam memonyongkan 2 bibir. Wadin khifadin bin khifadin yatimu, sedangkan setiap huruf yang bawah yang harokah kasrah, kita turunkan rahang dengan baik, maka akan keluar suara kasrah. Lillah, alhamdu lillahi rabbil alamin. Wal maftuhu bil fathi fahmi, sedangkan huruf-huruf yang berharokat fathah, maka dengan kita buka bibir dengan sempurna. Alhamdulillahi rabbil bukan kalau itu belum terbuka dengan baik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, ini kaidah yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita dalam membaca dan mengeluarkan huruf dengan fasih dan benar. Jamaah saya muliakan, di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menghidupkan syiar-syiar. Termasuklah syiar membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda hati yang bertakwa. Apa yang kita lakukan, apa yang Masjid Baitus Shalihin lakukan adalah bagian dari menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, khususnya syiar dalam membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar. Jamaah saya muliakan, intinya adalah bagaimana kita melakukan olahraga mulut. Kalau kita punya olahraga fisik, lari, senam, terkait dengan Al-Qur'anul Karim, kita punya olahraga yang namanya olahraga lidah. Dan Imam Al-Jazari menyebutkan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum mri'in bifaqihi. Tidak ada beda antara yang fasih dan yang enggak fasih itu kecuali pada satu saja. Bedanya adalah pada olahraga lidahnya terhadap Al-Qur'anul Karim. Kalau kita sering olahraga, khususnya olahraga lidah, maka kita akan bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.